Hasil swab tes 6 pedagang dan pengunjung pasar Kota Agung negatif COVID-19. Polresta Bandar Lampung membatasi pemohon SIM menjadi 150 orang per hari. Tabik pun. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program yang akan menyajikan berbagai liputan dari Kabupaten Kota di Lampung. Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Tanggamus telah mendapatkan hasil swab test pedagang dan pengunjung pasar Kota Agung. Hasilnya seluruh tes negatif COVID-19. Pemirsa, bersama saya, Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Gugus Tugas Penanganan Percepatan GTPP COVID-19 Kabupaten Tanggamus mengungkapkan bahwa hasil swab tes 6 pedagang pasar Kota Agung negatif COVID-19. Hal ini disampaikan langsung juru bicara gugus tugas Dr. Eka Priyatno di sela kegiatan rapid test dari 2 kali swab. Hasil swab terhadap 6 orang di pasar Kota Agung telah keluar dan hasilnya negatif COVID-19. Sebelumnya diberitakan Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Kabupaten Tanggamus melakukan rapid test kepada 114 orang di pasar Kota Agung. Terdapat 6 orang yang reaktif. Hasil rapid testnya merupakan pedagang dan pengunjung pasar. Karena hasil rapid test reaktif, maka dilanjutkan dengan swab test atau PCR. 6 orang yang hasilnya reaktif tersebut langsung dilakukan swab test di Puskesmas Kota Agung. Swab test dilakukan sebanyak 2 kali, setelah itu sampel dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Provinsi Lampung. Untuk posko di punggung perbatasan Kabupaten Tanggamus dengan Pringsewu, masih dilakukan pemeriksaan oleh tim gugus COVID-19 Kabupaten Tanggamus. COVID-19 kita sudah melakukan tracking, salah satunya di Pasar Kota Agung ya. Pasar Kota Agung, alhamdulillah hasilnya non-reaktif semua. Kemudian tracking yang dilakukan di Pasar Talang Padang, dari 5 orang hasilnya non-reaktif semua. Kemudian dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tanggamus mengadakan rapid test massal di Pasar Kota Agung. Dari pemeriksaan sampel darah, terdapat 6 pedagang dan pengunjung dinyatakan reaktif COVID-19. Rapid test massal menyertakan lebih 100 pedagang maupun pengunjung pasar. 6 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan dirujuk ke Puskesmas Kota Agung untuk mengikuti tes PCR. Tes lanjutan ini mendeteksi virus dengan pengambilan sampel lendir dan dahak dari saluran pernafasan hingga tenggorokan. Tes PCR 6 warga berlangsung 2 kali. Sampelnya dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Lampung untuk memastikan negatif atau positif corona. Rapid test massal menyasar pedagang dan pengunjung pasar Kota Agung. Tes ini sebagai upaya pemantauan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Pasar tradisional menjadi target rapid test massal karena berpotensi memunculkan klaster baru penyebaran virus corona. Pedagang diminta jujur menyampaikan keterangan tentang gejala kesehatan atau riwayat bepergian ke wilayah penyebaran corona. Kenapa di pasar ini bisa menjadi klaster baru untuk penyebaran virus corona atau COVID-19. Makanya upaya daripada gugus tugas Kabupaten Tanggamus untuk mencegah penyebaran dan juga pengendalian terhadap penyebaran COVID-19, salah satunya dilakukan rapid test massal. Target hari ini seluruh penjual yang ada di pasar Kota Agung ini, terutama memang mereka memiliki gejala ataupun mereka yang memiliki riwayat bepergian dari wilayah ataupun daerah yang terkonfirmasi terjangkit oleh virus corona. Sejumlah daerah menerapkan new normal di tengah pandemi corona. Masyarakat dan pelaku usaha dipersilakan aktif kembali.
Aktivitas seperti bekerja, berdagang, dan lain-lain wajib memerhatikan protokol kesehatan. Dari Tanggamus Indra Siregar, iNews melaporkan. Dari Tanggamus kita menuju ke Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung membatasi jumlah pemohon SIM seiring dengan diterapkannya kenormalan baru. Dalam satu hari, hanya 150 pemohon SIM yang dilayani. Kebijakan pembatasan pelayanan pemohon SIM ini dilakukan di tengah kenormalan baru pandemi COVID-19. Pembatasan pelayanan bagi pemohon SIM ini telah diberlakukan Satpas 2526 Satlantas Polresta Bandar Lampung. Petugas melayani 150 pemohon SIM setiap hari. Pelayanan dilakukan dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Selain menjaga jarak, petugas juga mewajibkan pemohon SIM untuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Mereka juga harus diperiksa suhu tubuh. Polresta juga memberikan dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM-nya sudah habis di masa pandemi COVID-19 sejak 24 Maret hingga 29 Mei. Warga dapat melakukan perpanjangan tanpa harus membuat SIM baru. Masa dispensasi ini akan berlaku hingga 2 bulan ke depan, mulai tanggal 2 Juni sampai 31 Juli mendatang. Kedua hari ini dengan animo cukup banyak, kami membatasi sehari 150. Jadi dengan kapasitas operator kami dan kapasitas ruangan, dan itu juga kami menyiapkan tenda di luar untuk mengantri. Setelah gilirannya tiba, mereka akan masuk ke dalam dan diproses. Dapat disampaikan juga, jadi berdasarkan surat telegram dari Bapak Kakor Lantas, yaitu bagi pengguna jalan, bagi masyarakat yang selama masa pandemi kemarin SIM-nya mati mulai tanggal 24 Maret sampai 29 Mei, itu dapat diperpanjang pada mulai tanggal 2 Juni sampai 31 Juli. Jadi dia langsung urus perpanjangan dengan syarat fotokopi KTP dan surat kesehatan. Jadi tidak diberlakukan SIM baru. Jadi kurang lebih ada 2 bulan, silahkan masyarakat bisa mengurus di seluruh Indonesia, terutama untuk di Bandar Lampung, Satpas 2526, dan SIM Link dan SIM Corner di Mall Chandra siap membantu. Satlantas Polresta Bandar Lampung menghimbau warga untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, serta mengikuti standar protokol kesehatan dalam menyongsong penerapan kenormalan baru. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang Direktur Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, Media Apriliani, mengakui kesalahannya di depan anggota DPRD. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami, Direktur Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan, Media Apriliana, mengakui kesalahan dalam pendanaan pasien COVID-19. Pihak rumah sakit berdalih, masalah ini terjadi lantaran kurangnya komunikasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Pengakuan ini disampaikan Direktur Rumah Sakit Media Apriliana saat hearing bersama Komisi Gabungan antara Komisi 4 dengan Komisi 2 DPRD Lampung Selatan. Rumah Sakit Bob Bazar telah menarik dana BPJS seorang pasien COVID-19. Namun, dana tersebut telah dikembalikan setelah mendapatkan keterangan dari Dinas Kesehatan Lampung Selatan. Media berjanji ke depan akan lebih berhati-hati dalam menangani masalah pendanaan pasien, khususnya pasien COVID-19, karena pendataan ditanggung oleh negara. Saya akui ini memang saya terima dana tersebut. Namun setelah kejadian kemarin, saya bicara dengan Kepala Dinas Kesehatan. Di sini terjadi miskomunikasi antara kami, Pak. Jadi mungkin saya tidak kurang koordinasi dengan Dinas Kesehatan, sehingga sebenarnya Dinas Kesehatan. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Al Siswadi melaporkan. Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan mengingatkan gugus depan kendali COVID-19 menggunakan data yang akurat dalam bekerja, data yang akurat untuk mengantisipasi keteledoran dalam menjalankan tugas.
Teguran fraksi PKS DPRD Lampung Selatan ini disampaikan saat hearing bersama Satuan Kerja beserta gugus depan kendali COVID-19. Anggota fraksi PKS, Andi Aprianto, mengatakan gugus depan kendali harus mengutamakan data yang akurat. Data diperoleh dari lintas sektor. Gugus depan harus membenahi keteledoran dan lebih berhati-hati dalam menangani pandemi COVID-19. Seluruh tindakan harus cepat diambil dalam waktu yang singkat serta tepat sasaran. Darurat COVID ini menjadikan kita itu begitu menghargai artinya data. Karena tadi kan dikeluhkan kita pengen kehati-hatian tapi pengen cepat. Karena kita dibatasi oleh waktu juga dalam mengalokasikan ini. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi, iNews melaporkan. Fraksi PKB DPRD Lampung Selatan menyoroti pembangunan di bidang pendidikan Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan kurang tanggapnya Pemkat setempat dalam menyikapi pendidikan yang ada di kabupaten tersebut. Sorotan ini disampaikan fraksi PKB DPRD Lampung Selatan, Sutaji Abdullah, dalam sidang paripurna DPRD Lampung Selatan. Sidang beragendakan tentang penyampaian rekomendasi DPRD Lampung Selatan. Sutaji berharap Pemkab mau berkoordinasi dengan Pemprov dan pusat. Dari koordinasi, pemerintah akan mendapatkan solusi untuk memajukan pendidikan di Lampung Selatan. Pemuda diminta meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan pemerintah. Koordinasi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Lampung Selatan. Penerapan anggaran untuk urusan pendidikan masih belum optimal sehingga menyisakan siswa. Ini menandakan kurang tanggapnya pemerintah daerah dalam hal mencarikan solusi terkait permasalahan yang ada. Bila saja dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi, iNews melaporkan. Fraksi PKB DPRD Lampung Selatan berharap pemerintah dapat memajukan pendidikan. Koordinasi antara Dinas Pendidikan mulai tingkat pusat hingga kabupaten menjadi kunci kesuksesan. Sorotan ini disampaikan fraksi PKB DPRD Lampung Selatan, Sutaji Abdullah, dalam sidang paripurna DPRD Lampung Selatan. Sidang beragendakan tentang penyampaian rekomendasi DPRD Lampung Selatan. Sutaji berharap Pemkab mau berkoordinasi dengan Pemprov dan pusat. Dari koordinasi, pemerintah akan mendapatkan solusi untuk memajukan pendidikan di Lampung Selatan. Pemuda diminta meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan pemerintah. Koordinasi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Lampung Selatan. terkait permasalahan yang ada, bila saja segera dilakukan langkah-langkah konkret dan serius mengadakan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, maka pasti ditemukan solusinya. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi, iNews melaporkan. Fraksi Gerindra DPRD Lampung Selatan menekankan koordinasi antar sektor untuk mempercepat tugas pengendalian pandemi virus COVID-19. Pemerintah sedang bersiap menuju kenormalan baru di tengah pandemi. Saran ini disampaikan fraksi Gerindra DPRD Lampung Selatan, Malik Ibrahim, saat hearing bersama para satker serta gugus depan percepatan kendali COVID-19 di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD. Malik Ibrahim mengatakan bahwa perlunya koordinasi antar sektoral yang terkait dalam penanganan maupun pelayanan terhadap pandemi COVID-19 ini dilakukan secara cepat. Dalam hal ini, Pemkab harus dapat meningkatkan koordinasi dalam penanggulangi pandemi COVID-19 dalam menuju era new normal. Cepat tanggap. Berapa gugus tugas dibentuk ini, Pak? Sebenarnya untuk percepat, gitu, bukan merambat. Untuk mempercepat kerjanya atau koordinasinya antara instansi, gitu. Dinas kesehatan dengan dinas rumah sakit. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang
Pokon Rigis Jaya Lampung Barat menjadi penghasil kopi terbaik sekabupaten. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Pekon Rigis Jaya merupakan salah satu kawasan yang dinilai sebagai penghasil kopi terbaik di Lampung Barat. Daerah di Kecamatan Air Hitam ini pun kemudian dikembangkan sebagai kampung kopi. Tidak hanya menjadi destinasi wisata, tapi juga sarana edukasi. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja lainnya, saya Citra Ramadanti undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Kampung Kopi Rigis Jaya saat ini telah dilengkapi fasilitas beberapa pondokan. Dengan latar belakang pemandangan kebun kopi nan indah, pengunjung dapat menikmati secangkir kopi hangat khas Lampung Barat. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat langsung berbagai jenis tanaman kopi. Mereka juga bisa mempelajari cara pengelolaan kopi, mulai dari tanam sampai dengan proses siap seduh. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata di Kampung Rigis Jaya siap mengantarkan pengunjung berkeliling kebun. Tidak hanya menemani saat pengunjung memetik kopi, mereka juga memberikan edukasi pengelolaan kopi sambil mencicipi suguhan kopi hangat khas Kampung Kopi Rigis Jaya, Lampung Barat. Tujuan pengembangan desa wisata Kampung Kopi ini adalah menghadirkan berbagai fungsi pengembangan manusia, kelembagaan, dan material, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kopi untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perlindungan sumber daya dan ekosistem perkebunan kopi melalui kegiatan pelestarian kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Selain mengembangkan pariwisata di sekitar perkebunan kopi, namun juga mendorong kewirausahaan masyarakat di Kampung Kopi Pekon Rigis Jaya. Ya setidaknya ya sudah memberilah Mas. Ada dampaknya udah positifnya ada. Ya. Karena ini ada warung kecil-kecil itu ya. Tadinya itu belum mau niat usaha jualan keripik. Karena tempat ini kampung ini mulai ya, berpikir lah ya. Mau gitu. Alhamdulillah sih Mas. Kalau hari Minggu ada mainan yang ini. Tidak saja memiliki sumber daya alam yang melimpah, Lampung Barat juga memiliki kekayaan budaya warisan leluhur yang masih tetap terjaga hingga kini. Salah satunya, kain motif celugam khas Lampung Barat. Celugam merupakan kerajinan masyarakat di Lampung Barat sejak zaman dahulu dan masih bertahan hingga saat ini. Kain celugam tidak hanya disukai masyarakat Lampung, banyak masyarakat luar Lampung yang menyukainya. Ini warisan dari leluhur Lampung Barat. Ya, sekarang masih kami lestarikan. Ya, kemudian ini bisa dibuat tirai. Tirai ini dipakai untuk perkantoran pemerintahan, merayakan untuk pernikahan, udah itu untuk ada acara-acara adat itu ya. Udah itu bikin untuk sal, untuk selendang, udah itu bikin untuk baju, ya baju adat khas Lampung Barat sama peci juga bisa dibikin. Ya, kemudian pernik-perniknya bikin ini bantal kursi, tempat tisu, ya macam-macam dibikin, bisa alas kasur. Bagi Anda yang sempat berkunjung ke Liwa, Anda akan melihat langsung betapa bangganya warga Lampung Barat memiliki motif celugam ini. Kota yang sejuk dihiasi dengan warna-warni motif celugam menjadi semakin semarak dan hangat. Dari Lampung Barat, Andres Avandi dan Enrico Ngantung, iNews melaporkan.